Jadi kita akan mulai dari kita. Ini mohon maaf sebelumnya kalau sekiranya dia terpotong. Saya harus menjelaskan bahwa hari ini kita akan membahas ada dua hal, yaitu hipnoterapi, lalu yang kedua adalah neurofeedback sebagai sarana untuk meningkat optimalitas pembelajaran siswa. Saya memperkenalkan diri saya bahwa materi yang akan kita berikan ini sebenarnya diberikan juga sebagai materi pembekalan untuk para peneliti. Jadi artinya saya nanti akan membahas mengenai materi-materi yang sifatnya itu ada dasarnya. Jadi istilahnya bukan istilahnya yang saya bilangnya tidak berdasar, melainkan ini ada dasarnya. Ya. Jadi ada beberapa materi yang nanti ada beberapa buku, nanti materi-materinya ada beberapa chapter yang bisa difotokopi, tidak perlu semua. Terus latar belakang saya itu adalah sebagai psikometri. Dan nanti Bapak dan Ibu kalau ada yang mau lebih mendalami lagi tentang hipnoterapi, itu nanti bisa cek di sini. Jadi saya menulis buku tentang hipnoterapi, ini terbitkan oleh Gramedia, ini semuanya lengkap di sini materinya. Cuma nanti apa yang akan saya berikan adalah, ya bisa dibilang bahwa Ibu asal ikut di sini, nanya di sini, aktif di sini, insya Allah gak perlu baca deh, gitu ya. Materinya sama, gitu ya. Kapan bacanya? Gitu ya. Oke, kita mulai ya. Nah, saya akan terkait dengan apa yang kita lakukan, saya harus memperkenalkan dulu. Kami juga memberikan, karena latar belakangnya adalah psikometri, kita melakukan assessment. Jadi ada slide assessment, kita memberikan training, ya. Training, lalu kemudian ada coaching. Jadi di bawah kami berharap walaupun Bapak dan Ibu di sini sekolahnya bukan sekolah yang sifatnya inklusi, karena materi-materi ini kebanyakan adalah materi-materi untuk penanganan non konvensional student. Jadi anak-anak yang istilahnya memang gimana ya, yang agak aneh lah. Ya. Kalau yang biasa-biasa sih nggak usah diapa-apain juga dia belajar gitu. Nah kalau ini enggak, Ada contoh misalnya, ada contoh di bawah itu memiliki kondisi airlid. Airlid itu adalah kondisi mata bergoyang. Jadi kalau umpamanya dia nggak pakai kacamata khusus. Jadi kalau ibu lihat kacamata itu ada warna biru, itu bukan nyentrik. Itu kalau itu kacamata yang dicopot diganti pakai kacamata minus biasa, apa yang dia lihat goyang. Semua yang dia lihat goyang. Jadi, tadi kan ada lapisan itu kacamatanya kayak yang warna biru. Itu kacamata airlid memang secara khusus untuk membuat supaya gambarnya itu nggak kayak kalau goyang itu kurang lebih ya. Kalau kata menurut dia kayak tadi kita lihat proyektor nggak fokus. Jadi akibatnya dia belajar baca juga susah. Karena dia nggak pernah bisa belajar baca, dan baru kami mengetahui bahwa dia memiliki airlid, dan baru kemudian kita bisa merekomendasikan orang tuanya untuk dicek. Sekarang udah bisa dinyatu dia. Jadi pada umur segini dia baru bisa belajar baca. Baru terdeteksi. Karena seperti ini kita baru dapat ya. Karena sebelumnya kita tidak airlid. Oke, saya akan mulai. Ini materinya adalah yang di LIPI. Jadi artinya Bapak dan Ibu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan materi yang persis sama di Pusdiklat. Jadi istilahnya tidak ada pembedaan. Pusdiklat itu ngomong-ngomong di bingung. Saya nggak akan bahas mengenai mindset karena ini secara khusus adalah mengenai hipnoterapi dan coaching. Oke, kita mulai. Jadi pembahasan kita itu ada dua, hipnoterapi dan neurofeedback. Ya, kita mulai dulu. Hipnoterapi dan neurofeedback. Dari katanya dulu deh, hipnoterapi. Hipnoterapi kira-kira ada nggak yang pernah dengar atau menurut Bapak dan Ibu hipnoterapi itu seperti apa sih? Apa yang maksud dengan hipnoterapi atau terapi hipnotis kayak gitu? Kita mulai dulu, hipnoterapi itu seperti apa? Terminologinya, istilahnya, pembahasannya itu seperti apa? Hipnoterapi. Siapa yang tahu? Ibu kan udah pernah nih Bu, ikut? Waktu itu agen pemasarannya. Agen pemasaran.
di sekolah. Tapi bukan saya waktu itu ngantor Pak, jadi saya sekretarisnya, saya yang hanya. Oh, hanya. Siapa ini? Ibu? Tahu nggak hipnoterapi? Ya. Oh. Yang kirain Kalau ada lagi. hipnotis nih, kalau kata orang kan hipnotis apa? Hipnosis. Kalau menurut saya, kalau hipnoterapi, kalau yang setahu saya Pak, itu lebih pada fokus pada sugesti, pemberian sugesti. Jadi dia itu memang bermainnya di apa ya, neuro linguistik ya. Neurolinguistik. Nah, Apa tuh neurolinguistik? Jadi pemberian informasi pada otak yang dia itu dilakukan secara berulang-ulang. Pertama itu Harus berulang-ulang. salah satunya ya, salah satu tekniknya itu kan dia repetition kalau nggak salah. Lalu kemudian repetisi, ibu bilang. Repetisi Terus ya. apa lagi, Bu? Apa lagi ya? Jadi gini, saya ingin tahu dulu istilahnya previous knowledge itu apa yang ada di dalam konsep, di dalam pikiran ibu mengenai hipnoterapi atau hipnotis atau hipnosis itu apa? Karena kemarin juga ada yang datang ke sini, dia berkata bahwa hipnoterapi atau hipnosis itu bisa meng-cure semuanya. Ya, mau menyembuhkan semua. Padahal saya bilang bahwa artinya hipnoterapi itu ibarat istilahnya dinding ini adalah modalitas terapi. Hipnoterapi itu cuma satu titik di dinding ini. Salah Bu kalau mengatakan bahwa hipnoterapi itu bisa menyembuhkan semuanya atau bisa membantu semuanya. Kalau ibu nggak kurang yakin dengan itu, karena kan kelihatan di media seolah-olah yang namanya hipnoterapi itu bisa membuat segalanya. Nah, mana di bawah itu kan ada tuh yang namanya anak-anak yang berkebutuhan yang terlahir memang sudah seperti itu. Ada yang autis, ada yang disleksia dan lain-lain. Silakan hipnoterapi. Nah, ibu lagi bilang udah tutup mata. Ibu yang tutup dia kemana ya? Silakan. Nah, jadi maksud saya ini yang perlu dibahas. Mengapa? Karena ini yang dikhawatirkan itu istilahnya kita memiliki konsep yang keliru. Bahwa hipnoterapi itu istilahnya adalah bisa untuk semuanya, padahal bukan. Dan ibarat kata seperti tukang bangunan yang bagus, istilahnya dia itu punya kotak alat, ya kan? Toolbox yang dimana semua alat-alat dia ada. Untuk setiap kali dia punya permasalahan di lapangan, dia punya alat-alatnya, dia tinggal pakai. Hipnoterapi adalah salah satunya, buat guru, buat terapis baru satu. Tapi bukan berarti ini adalah semua bisa diselesaikan dengan hipnoterapi. Ini dia yang mau saya bahas. Apalagi mengenai hipnoterapi atau mengenai neurofeedback, mana siapa yang tahu? Ya, mana? Dari hipnoterapi sendiri yang saya tahu itu adalah proses terapi dengan menggunakan hipnosis. Betul, Pak. Terapi yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan alam pikiran atau bawah sadar. Contohnya seperti rasa takut yang berlebihan atau fobia, atau dia punya masa lalu yang belum dilupakan sehingga berdampak pada kondisi saat ini yang berkaitan dengan alam pikiran bisa dilakukan oleh hipnoterapi. Betul. Jadi itu luar biasa, Pak. Jadi artinya adalah mengenai apa, ketakutan yang sama, fobia ya. Yang Betul, Pak. Betul. Oke, apa lagi, Pak? Tapi nanti saya akan jelaskan ada satu, cuman yang bersangkutan lagi berhalangan sekarang. Ada satu orang dewasa yang jauh-jauh datang dari Michigan, artinya dia datang ke sini itu untuk terapi. Datang jauh-jauh, Pak, dia datang ke sini itu adalah khusus untuk terapi. Mantan tentara. Jadi dia merasa istilahnya sekarang ini dia merasa gundah, dia punya hati, ya. Karena dia merasa istilahnya apa yang dia lakukan itu kurang pas. Udah semua dilakukan sampai istilahnya punten ganti agama bahkan istilahnya. Tapi dia tetap merasa belum sepenuhnya gitu. Dia masih memiliki permasalahan terkait dengan apa yang terjadi sama dia waktu dia masih dinas. Nah, jadi artinya apa yang tadi betul Pak, apa yang Bapak bilang. Cuman itu yang disebut, nanti kita akan bahas mengenai post traumatic syndrome disorder. Ya, PTSD. Jadi post traumatic syndrome disorder. Jadi kejadiannya udah lewat, tapi dia masih pikiran terus. Kadang dalam wujud mimpi, kadang dalam wujud apa, kadang dia kalau sendiri pokoknya rasa
Jadi ada selalu kebutuhan, ada orang yang nemenin dia untuk ngajak dia ngomong. Karena kalau enggak, kalau dia lagi sendiri, muncul tuh pikiran kayak gitu. Yes. Yang lain, apalagi hipnoterapi udah, terima kasih Pak. Neurofeedback ada nggak yang tahu? Neurofeedback belum? Baru dengar tuh ya? Baru dengar. Oke. Neurofeedback, hipnoterapi. Oke. Jadi bawah sadar tadi terapi. Oke. Baik. Kita mulai dari pembahasan di sini dulu ya. Sekarang kalau seumpama kita membahas mengenai terapi, kata bahasa yang simpel, saya sekarang mau bahas di sini dulu nih. Yang ini aja nih. Terapi itu apa Pak? Jadi kalau kita ngomong kan kita ngomong sekarang apa namanya istilah udah menjadi kosakata umum terapi. Tapi terapi itu apa sih sebenarnya? Proses penyembuhan. Berarti ini ada penyembuhan. Penyembuhan. Kalau penyembuhan berarti kan istilahnya yang bersangkutan adalah apa? Sakit. Oke. Nah, terapi adalah sakit. Oke. Jadi orang yang diterapi pasti sakit kan ini. Terus apa lagi? Bertahap. Oke. Nah, proses terapi itu bertahap itu. Terus apa lagi? Terapi itu apa? Apa sih yang maksud dengan terapi? Kira-kira orang yang di terapi itu kalau kita bahas di sakit itu ya, orang sakit itu kata lainnya apa sih Bu? Istilahnya terkait dengan apakah dia itu sakit itu kelihatan secara fisik dia sakit gitu atau gimana? Mental. Sakit mental, oke. Nah, sakit mental itu seperti apa sih Bu? Jiwa, ya seperti apa? Enggak, artinya saya nggak akan mengajak Bapak dan Ibu membahas secara teoritis, tapi artinya minimal kita jadi tahu istilahnya penanganan ini harus dengan ini jadi seperti itu. Nah terapi, artinya kalau supaya dibilang sakit, orang ini sakit, berarti dia non functioning, dia tidak bisa berfungsi. Kalau orang yang tidak bisa berfungsi itu seperti apa sih? Menurut Bapak di lapangan seperti apa? Dia nggak bisa berfungsi. Itu seperti apa sih? Ya bermasalah karena dia nggak berfungsi, tapi seperti apa wujudnya? Wujudnya seperti apa? Nah, ini menarik Ibu. Ini menarik nih. Ibu bilang berbeda. Ini menarik. Apakah yang berbeda selalu tidak berfungsi? Nah, benar ya. Jadi dengan demikian, kalau ibu melihat ada mahasiswa atau siswa rambutnya dicat pink, misalnya, jangan dihipnoterapi. Karena saya khawatir salah. Berbeda. Itu perilaku itu ada dua. Ada perilaku yang berbeda atau unik. Berbeda ini ada perilaku yang umum. Perilaku yang ini saya bilang berbeda ini nanti dibagi dua lagi. Berbeda ini ada yang berfungsi, ada yang non functioning, ada yang nggak bisa berfungsi. Yang perlu diperbaiki yang mana? Yang non functioning. Kalau umpamanya dia rambutnya pink, tapi dia masih bisa istilahnya disekolahin misalnya gitu ya, jangan hipnoterapi nanti orangnya ketawa wujudnya gini. Itu dia maksud saya. Nah, jadi artinya dia itu berfungsi atau tidak berfungsi. Nah, jadi kita bisa berfokus bahwa pembahasan kita mengenai terapi berarti adalah untuk atau sarana untuk mengembalikan dari yang tidak berfungsi menjadi berfungsi. Selesai. Dan tidak berfungsi. Dalam ranah ibu sebagai pengajar, tentu artinya adalah yang siswa yang tidak berfungsi sebagai pelajar. Oke Bu ya. Jadi pembatasan kita pembahasannya sampai situ. Jadi nanti hipnoterapi ada juga Bu untuk misalnya marriage counselor, misalnya gitu ya, konselor apa namanya pernikahan. Nggak pas Bu dalam kalau materinya diberikan istilahnya nggak pas dengan ranah yang mau dicapai. Jadi definisinya udah jelas diceritain benar-benar gitu. Nah itu misalnya non functioning. Oke. Nah sekarang kita bicara non functioning di sekolah. Contoh-contoh siswa yang tidak berfungsi di sekolah seperti apa? Contoh-contoh siswa yang tidak berfungsi di sekolah seperti apa? Gak mau belajar. Gak mau belajar. Terus seperti itu. Lambat. Selalu. Ini bagus.
Ada ibu bilang slow learner, ada ibu bilang tidak mau belajar. Dua-dua kalau di atas ditarik ke atas, intinya dia tidak berfungsi. Itu lebih ya. Ini jadi pelan-pelan. Artinya kita jadi sudah bisa melihat ada perbedaannya. Ya. Oke Bu, Pak. Jadi gini, slow learner dan tidak mau belajar. Oke. Kira-kira menurut Ibu ini kondisi dua ini beda nggak? Bedanya. Kalau slow learner masih mau belajar. cuma Berarti ada nggak istilahnya yang lebih fundamental lagi bedanya? Lebih fundamental lagi ada nggak bedanya? Itu kan kelihatan di depan. Maksudnya kalau kita tarik lagi sebab musababnya kenapa? Jadi gini Bu, ada saya lupa namanya itu ya, dalam pelaksanaan terapi itu. Dalam pelaksanaan terapi itu, ibu harus memiliki pola pikir 3. Apa yang terjadi saat ini? Istilahnya apa yang terjadi saat ini? Dan ibu harus tarik ke belakang ke masa lalu sebab musababnya apa. Dengan demikian bisa diestimasi kira-kira progresif nggak? Kalau didiemin kayak gimana? Jadi harus dilihat terus sekarang bedanya apa. Lalu kemudian apa sebab musababnya? Lalu kemudian kalau didiemin nanti ke depannya kira-kira gimana perkembangan. Jadi kita bisa pola berpikirnya kayak gini. Nah, sekarang kalau seumpamanya dia tidak mau belajar sama dia slow learner, penyebabnya sama nggak? Bisa jadi beda Bu ya? Bisa jadi beda ya. Misalnya ini karena dia dicontohin orang tuanya, ada Bu datang ke sini, bapak aja cuma lulusan SMP bisa punya toko banyak. Bapaknya ngomong gitu, ya anaknya nggak mau belajar. Anaknya nggak ada masalah diukur apa segala macam, IQ-nya wajar-wajar aja, semua baik-baik aja. Cuma anaknya nggak mau belajar, kenapa? Singkat cerita, orang tuanya juga ngomong gitu. Jadi dia istilahnya mencontoh. Tapi ada juga anak-anak, saya pengen nanti kalau lagi istirahat, ibu bisa lihat sendiri bahwa ada anak-anak yang kayak gitu. Dia bukan belajar karena mencontoh, karena memang ketika dia keluar ke muka bumi ini, memang udah kayak gitu. Apa bedanya jadi Bu? Pakai garis waktu kelahiran, apa bedanya? Berarti ada permasalahan yang terjadi setelah kelahiran, ada permasalahan yang memang terjadi sebelum kelahiran. Memahami ini menjadi ibu nggak akan memberikan janji berlebih sama orang. Memiliki janji punya anak autis nanti kalau di hipnoterapi bakal sembuh. Bahaya Bu bicara kayak gini. Karena itu kejadian pra kelahiran. Apa yang bisa kita lakukan terhadap orang-orang yang pra kelahiran adalah memaksimalkan apa yang dia punya. Tapi nggak pernah kita janji kepada dia, istilahnya bahwa anak ibu kalau umpamanya istilahnya kita terapi akan bisa sama seperti anak misalnya di ahli kelas ranking 1 gitu enggak. Karena itu istilahnya memang dia sudah kejadiannya beda. Jadi dengan demikian memahami ini membuat kita bisa tahu apa yang diekspektasi di depan. Kenapa sih ini sangat detail? Beda materinya yang kemarin ya. Kenapa? Karena ini sudah turun ke bagaimana cara pelaksanaan terapi di lapangan. Nah, punten kalau buat ibu yang kemarin ikut, jadi mungkin agak lebih mudah lagi, lebih nyambung. Dan saya akan ulang sedikit, tapi tidak akan terlalu banyak. Poinnya, istilahnya adalah saat ini kita mau menyampaikan bahwa pada saat pelaksanaan terapi, kita pun juga harus tahu apa yang diekspektasi. Nggak pernah kita berjanji kepada orang yang atau anak yang autistik, nanti dia bisa jadi ranking 1. Tapi juga kita bisa tahu anak yang autistik, oh ternyata kalau di terapi susah juga Pak. Kenapa? Permasalahan-permasalahan pada anak-anak ini apa yang terjadi? Kalau untuk anak-anak yang terjadinya adalah pra kelahiran, umumnya cuma 3. Nomor 1, kemampuan dasar yang dia tidak miliki. Contoh, koordinasi mata-matangan kurang. Dia nggak bisa megang sapu. Dia megang sapu matanya doang. Itu harus dilatih. Coba deh pakai hipnoterapi kalau bisa. Maksudnya gini, orang nggak bisa naik sepeda. Saya hipnoterapi kamu jadi bisa nggak? Coba kalau bisa. Nggak bisa kan? Nah, dengan demikian jadi tahu hipnoterapi itu bukan segalanya, bukan hati di kibulin media. Itu kan bentuknya namanya perlakuan. Betul. Jadi ada yang jadi bisa harus karena apa-apa istilahnya hipnoterapi aja. Apa-apa hipnoterapi aja. Kesannya kayak orang nggak bisa berenang di hipnoterapi aja. Karena itu orang nggak usah lulus UN, hipnoterapi aja. Jadi ada yang bisa dilakukan, ada yang enggak.
Nah, dengan demikian istilahnya adalah slow learner dan yang ini. Tadi yang saya mau sampaikan pada pra-kelahiran, nomor 1 adalah kemampuan dasar adaptif yang kurang. Ada 10. Salah satunya adalah komunikasi. Ada yang ngomongnya kecepatan, ada yang ngomongnya kelambatan, ada yang ngomongnya belibet, kayak orang stroke itu nggak jelas. Nah, itu beraneka ragam. Nomor 2 itu adalah mengenai puberitas. Nanti anak-anak itu bermasalah di puberitas. Dia bingung kan? Iya. Dia bingung apa yang terjadi sama badan saya nih? Kok muncul ada hasrat yang dia nggak ngerti. Orang mendengar sinyal biologis saja dia masih gagal. Contoh misalnya gini ya, banyak anak-anak yang datang ke sini itu adalah anak-anak yang di kelas punten dia itu bisa buang air di dalam kelas. Mereka dia nggak ngerti. Nah, jadi dia nggak ngerti tiba-tiba kalau pipis masih gampang bu. Tapi kalau dia dapat BAB di dalam kelas sekali sih gurunya mau. Dan di TSD gitu bicara. Tapi kalau saban minggu dia kayak begitu, ini kami punya kondisi kayak gitu. Sampai istilahnya yang aneh, walinya atau orang tuanya itu datang selalu pasti bawa celana ganti. Jadi dia udah tahu. Jadi penanganannya adalah caranya adalah dia tanpa disadari membiasakan, memberikan order bahwa itu baik-baik aja, bahwa itu benar. Nah, akibatnya sekolah kan angkat tangan. Kan anak-anak SD nyium bau dikit kan begitu. Belum mampu. Jadi kan seminggu sekali oke, ya kan? Jadi sering gitu kan? SD 6 tahun loh. Akibatnya dia angkat tangan pindah ke sekolah lain, masih jawab. Ya, nah itu nanti ibu bisa cek, bisa tanya sama Pak Putri penanganannya gimana. Anaknya beneran ada ya? Ada. Jadi nanti bisa dicek. Bagaimana sih perubahannya? Apa sih yang dilakukan? Bagaimana dia tadinya nggak bisa mendengar sinyal biologis? Dia nggak tahu kapan dia ke toilet. Bapak ibu di sini, alhamdulillah enak bu. Mau ke toilet ngerti. Bayangin perlu nggak ngerti mau ke toilet. Yang kita terima istilahnya gini, yang kita terima kadang-kadang kan maksudnya gini loh, yang kita terima apa adanya buat orang lain itu bisa jadi nggak ada. Dia nggak punya, dia nggak punya sensor itu, jadi akibatnya ya. Banyak basah. Coba ya. Nah, yang ketiga nih, ini yang menjadi permasalahan, kesiapan untuk mereka bekerja. Ini yang ketiga, nih. Maka pesan ini menjadi penting. Bayangkan ada 2 orang tua, maksudnya bapak ibu, punya anak yang dari lahir kayak gitu, diumpetin aja, asal ke resepsi, ditaruh di kunci di rumah, karena malu. Istilahnya kalau nanti ditanyain orang atau mata ngeliatin, dia malu. Jadi bukannya istilahnya diperbaiki, melainkan ditaruh gitu. Singkat cerita si bapak berpulang. Berapa bulan kemudian si ibu berpulang. Dan yang menarik, anak ini dari kecil sampai umurnya 21 tahun kita terima, dia nggak ngerti yang gimana cara pegang sapu, dia nggak ngerti gimana memaintain dirinya. Akibatnya oper itu dari satu keluarga ke keluarga lain. Jadi artinya apa yang mau saya sampaikan, istilahnya bahwa kesiapan mereka bekerja itu menjadi penting. Itulah misalnya penanganan anak-anak yang pra-kelahiran. Kalau dalam bahasa kerennya bu, namanya involunteer case. Jadi kasus-kasus yang memang dia tidak mau, dia juga nggak mau kayak gitu. Cuman dia dikasih kayak gitu. Nah ada lagi yang namanya voluntary case. Kasus yang volunteer itu kayak misalnya anaknya belajar coba-coba ngerokok, habis itu naik habis itu naik jadi narkoba atau gimana. Kasus itu adalah kasus yang volunteer. Volunteer artinya tanpa dia sadari dia itu belajar. Kalau ini enggak. Nah dengan demikian ada perbedaan itu. Dua ini penanganannya pun beda, targetnya pun beda. Mungkin yang ini ibu lebih banyak menggunakan yang ini, mungkin yang ini ibu lebih banyak menggunakan yang ini. Ibarat kata ini sepasang mau dikasih dulu ke ibu, tapi ibu harus tahu nih berapa persen pakai ini, berapa persen pakai ini. Nggak bisa istilah mengandalkan ini untuk menyelesaikan semuanya. Oh dia bu. Nah, sesinya saya pikir secair mungkin, jadi mau nggak bu silakan kalau ada pertanyaan. Ya saya langsung aja. Ya,
Alvan, kalau sebagai terapis bisa mengatakan bahwa misalnya kalau slow learner dan malas belajar itu berarti ada dua kejadian prakelahiran dan kelahiran. Kalau seorang terapis bisa mengatakan itu beda Bu. Slow learner sama malas belajar itu adalah bukan kejadian yang sama. Yang satu pra kelahiran, yang satu sesudah kelahiran. Oke. Terus itu case-nya seperti Ya, itu. betul. Ini berdasarkan pra kelahiran dan kelahiran. Ya. Nah kalau terapis kan bisa menceritakannya kepada klien. Ya. Apakah seorang guru bisa menyampaikan ini kepada orang tua? Karena kalau di SMP khususnya kita akan mengakomodir, akan merekomendasikan psikolog ketika nanti dia sudah nggak bisa tertangani secara konvensional, jadi perlu cara-cara ilmiah gitu. Nah, yang lebih ahli, mungkin nggak sih, karena pernyataan ada kejadian prakelahiran itu lebih sensitif dibanding kita ada yang terjadi setelah lahir Bu atau Pak yang kita sampaikan. Boleh nggak sih seorang guru menyampaikan demikian? Apakah hanya mengumpulkan sebuah data-data sehingga harus diputuskan oke, pakai psikolog? Menurut Pak Irfan gimana? Jadi sebenarnya gini Bu, kondisinya itu adalah ketika kita melihat bahwa ada siswa yang kembali lagi non functioning. Jadi penanganannya itu adalah sebenarnya komprehensif. Jadi semua orang, ya orang tuanya, ya kemudian sekolahnya, ya kemudian mungkin ada psikolognya, ya kemudian yang lain-lain. Nah, cuman permasalahannya yang menjadi menarik adalah ada beberapa nih yang biasanya. Nomor satu, orang tuanya nggak merasa ada masalah. Nah, itu paling banyak. Itu kan, tuh orang tuanya nggak merasa ada masalah. Atau nomor dua, misalnya, yang nomor dua, bapak dan ibu selaku guru yang bisa dibilang istilahnya memiliki porsi sekian persen juga melihat dia keseharian di sekolah, tidak cukup peka melihat bahwa dia memiliki potensi bermasalah. Potensi Ya, potensi bermasalah. Nah, dan karena ibu tidak melihat alarm ibu nggak nyala, jadi akibatnya ibu tidak melihat ke depannya kayak gimana. Kedepannya. Ya nanti kan tahun-tahun depan, ibu kan SMP nih, nanti kan dia kan pasti SMA. Dan kalau umpamanya dia udah SMA, nanti tantangannya lebih berat lagi. Contoh misalnya gini, contoh anak ini dia misalnya gagal terhadap konsep berpikir abstrak. Gini nih kalau umpamanya dulu waktu kecil kan gini kan ibu belajar baca itu kan ini Wati, ini Budi, ini selingkuhan Wati. Kurang lebih kayak gitu deh. Itu kan namanya bicara konkret, betul ya? Tapi kan seiring nanti ibu istilahnya udah agak misalnya SMP, porsi konkret itu kan berkurang. Nah bayangkan kalau umpamanya dia nggak punya tuh yang namanya porsi abstrak ini gagal. Oh, nggak ngerti, gampang Bu. Turun lagi ke bawah, tanya lagi, nanti tiba-tiba, dia kentut nih. Nggak boleh kentut sembarangan ya. Coba ulang apa? Yang tadi diomongin, nggak boleh kentut sembarangan. Ngerti? Ya, apa yang tadi diomongin? Nggak boleh kentut sembarangan. Ya oke. Ibu jalan sebentar, dia bisa merekam. Otaknya bisa merekam. Tapi dia nggak bisa membuat makna. Dia nggak ngerti apa yang ibu ngomongin. Tapi kalau disuruh ngulangi dia ngerti. Maksudnya dia bisa tapi dia nggak tahu maksudnya itu apa. Nah. Kalau ibu nggak melihat kondisinya kayak gini, wah bahaya Bu. Nanti ibu bisa melihat dia bahwa ini kita salah menilai. Wah ini anak nakal. Padahal memang dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti. Masa sih dibilang anak nakal? Betul Pak, dia nggak ngerti. Karena dia nggak ngerti, jadi orang salah paham. Naiklah dia sepeda di lingkungan kan? Ketika dia naik sepeda di lingkungan dia nggak ngerti bahwa celananya dia kan celana panjang. Apa namanya itu training? Kalau training kan istilahnya sekolah kepanjangan kan kadang-kadang bapak keinjak. Kalau keinjak kan itu melorot. Anak ini kan nggak ngerti ya kayak gitu. Sementara usianya mungkin udah di atas 20. Akibatnya apa yang terjadi? Dianggap istilahnya anaknya ini tidak tahu. Padahal memang dia nggak mengerti konsep-konsep kayak gitu. Ketika kita mulai menghakimi dia, apa yang terjadi? Makin dikecilin, makin diituin, makin parah.
Nah ini yang maksudnya artiannya istilahnya bisa jadi dari ibu ya. Dari psikolog juga ada permasalahan Bu. Contohnya apa? Psikolognya, contoh misalnya tes IQ, pakai biro A, pakai biro B, pakai biro C, bisa beda-beda nilainya. Bisa beda-beda pengamatannya, bisa beda-beda observasinya. Suka atau tidak bahwa psikologi ini adalah sains ditambah art. Tambah Ya, sebagian adalah sains, sebagian adalah art. Ibu misalnya caranya sama anak ini yang membuat anak ini tidak mau merespon ibu, lalu ibu tulis anak tidak merespon. Padahal memang ibu misalnya bicaranya dalam konteks atau dalam pendekatan yang menakutkan dia. Iya. Misalnya. Kan ibu bisa tulis ketika diajak bicara anak ini tidak menjawab. Iya, ibu ngomongnya gimana gitu misalnya. Paham ibu ya? Jadi artinya psikologi ini bidang yang nggak kayak ilmu pasti. Iya, karena ada artnya. Iya, jadi artinya bagaimana cara ibu bicaranya berpengaruh. Dan sayangnya ibu membuat penilaian terhadap apa yang ibu lihat. Paham maksudnya? Ibu membuat penilaian terhadap apa yang ibu lihat kan? Anak ini nggak menjawab nih, berarti anak ini harus dikasih terapi bicara misalnya. Karena dia cuma nggak mau bicara sama ibu. Misalnya 1, 2, 3. Nah dengan demikian semua harus bareng-bareng. Bareng-bareng, tapi tetap keputusan memang ada di orang tua. Iya. Jadi artinya dengan demikian yang paling ujung tombak siapa? Ibu. Untuk mengkomunikasikan kepada orang tua. Kalau misalnya ibu mengkomunikasikan kepada orang tua, ibu bisa memberikan rekomendasi. Bu, mungkin matanya tuh coba deh ibu cek. Tidak pula ibu berkata pasti masalahnya di matanya. Enggak. Ibu cuma bilang coba ibu periksa ke. Nah, jadi kan, tapi maksud saya ketika anak ini tidak berfungsi, ibu datang dengan kemungkinan-kemungkinan. Sesi brainstorming dengan orang tua. Jadi orang tua kan kadang-kadang istilahnya mungkin bapak ibunya tidak bergerak di bidang kayak beginian, tapi dia tahu mulai bergerak dari mana. Maksudnya ibu memberikan dia masukan. Oh, cek matanya, baik-baik aja matanya. Oh, cek kemana? Tapi istilahnya dari ibu nih. Ini. Nah, kalau seumpamanya dengan demikian sudah kembali lagi bahwa kalau ibu selaku pendidik itu istilahnya sudah memainkan peran yang maksimum. Kalau seumpamanya ini adalah tidak bisa, balik lagi ke pasal nomor 1 sebagai seorang terapis atau seorang guru, bahwa kita bukan Tuhan. Iya. Itu ada bantuin Bu, tapi orang tuanya kadang mau datang, kadang mau enggak. Iya. Terus mau gimana? Terus kita harus datang ke rumahnya, kita bukan enggak? Iya. Enggak, maksud saya apa yang ibu alami di sini pun juga dialami. Jadi istilahnya orang tuanya memang nggak mau telaten, karena istilahnya ini prosesnya kami nggak menjanjikan sekali balik tangan gitu ya, itu ada proses dan itu harus continue. Tapi kita melakukan reporting yang jelas. Cuman ketika udah dikasih tahu, anak ini kan istilahnya mut-mutan gitu ya, karena dia mut-mutan, orang tuanya tahu bahwa saya pengen ubah anak saya, tapi dia juga ngikutin anaknya. Akibatnya apa terjadi? Kita berubah. Ya udah, kalau umpamanya udah kayak gitu, terus apa yang kita lakukan? Tulis MIA, Missing in Action. Jadi artinya bukan artinya kita memiliki nanti kalau ibu punya surat-surat, format-format. Jadi ada yang namanya client disposal. Client disposal berarti klien ini sudah diputuskan karena yang bersangkutan memutuskan. Jadi kalau nanti itu soalnya begini, nanti kita akan dituntut orang misalnya. Ada misalnya udah kangen sama ibu, kok nggak berhenti? Ada rekodnya kan? Dia belakang sama hasil gimana? Semuanya. Nah dengan demikian itu bisa karena Bu ketika ibu sama, saya yakin sebenarnya sama sih, ibu selaku di sekolah juga pasti juga ada kan istilahnya orang tua yang bukan hanya tidak kooperatif, bahkan orang tua yang menuntut malah. Iya. Maksudnya di meja hijau kan? Ada. Bencana mungkin. Itulah sebabnya kenapa kita membuat istilahnya ada batasan-batasan ruang lingkup kita kerja. Jadi dia sebelum kita mulai kerja, dia tanda tangan dulu bahwa kita akan melakukan ini, syaratnya gini, dia setuju, dia tanda tangan.
Jadi nggak langsung dia terima gitu. Oke, ada lagi pertanyaan Bu? Pak Yovan, Ya. nyambung lagi nih. Jadi gini Pak, kalau SD yang menentukan dia di treatment itu orang tua, anak sepertinya sebagai objek, Ikut ya? kita eksekusi. Ya. Tapi kalau di SMP nggak begitu. Iya betul. Ketika orang tua oke deal, oke pas saya anaknya saya treatment ya, Iya. oke. Ya silakan saya treatment karena sebenarnya ini. Ya. Tetapi anaknya sudah memiliki denial proses ke kita. Gitu. Iya. Kan kita nggak bisa maksa juga. Betul. Dan kondisi kayak gini di SMP paling banyak. Paling banyak betul. Jadi orang tua sama guru udah sepakat, oke Mbak, Betul. ibu mau ngapain aja, terserah bebas mau sekarang treatment apa aja. Betul. Tapi anak ini udah memang nggak bisa. Ya. Emang gue gila, emang Betul. gue ini, emang gue Betul. gitu. Betul. Jadinya kayak gitu. Apakah bisa final answer-nya adalah MIA? Oh enggak, ada tahapannya Bu. Ada. Jadi nanti akan dibahas. Jadi saya baru masuk ke kulitnya dulu, nanti kemudian menjadi seorang terapis itu ada istilahnya kerangka berpikir. Jadi ada kerangka berpikirnya yang menjadi pegangan kita. Cuma 5 gampang kok. Nanti ikutin itu kerangka berpikirnya jelas. Dengan demikian ketika memberikan bantuan juga istilahnya kerangka. Tapi kembali lagi saya sampaikan bahwa tidak akan ada bisa hanya mengandalkan sesi ini. Iya. Harus ada praktek di lapangan. Betul. Dan yang kedua harus ada istilahnya saling sharing. Itulah sebabnya kenapa ini menjadi penting nanti Bu, Ibu mendapati seperti apa gitu. Nanti kemudian yang lain nyauti, oh bagaimana kalau begini ya. Jadi kita sama-sama belajar. Oke Bu ya. Kalau hipnoterapi udah neurofeedback itu adalah sebenarnya teknologi yang menggunakan istilahnya bantuan alat mesin. Nah, kalau ini lebih besar pada pengaruh manusianya, kalau ini pada pada minim dengan interaksi manusianya. Saya mau jelaskan kepada Ibu. Ada 168 modalitas terapi di sini. 168, banyak benar Bu. Ini cuma 2 yang buka. Jadi banyak Bu. Nah, cuma dari 168 itu mengikuti pola ini. Nomor 1 modern, kuno, aktif, pasif. Nah ikutin aja gini, gampang. Misalnya gitu ya. Contoh, pasif dan kuno. Apa contohnya? Misalnya hipnoterapi. Hipnoterapi itu adalah diawali di Mesir. Sejarahnya membuktikan di Mesir, di kuil-kuil, di piramid-piramid, gitu ya. Istilahnya itu dulu disebut sebagai sleep terapi, terapi tidur. Jadi si pengobatnya itu akan membuat orang itu suruh tidur dulu, lalu kemudian nanti dia menurut catatan-catatan itu artinya kesembuhan dia datang melalui mimpi di kuil tidur itu. Nanti Ibu bisa cek lagi. Pasif kuno. Lalu kemudian kuno yang aktif itu misalnya adalah meditasi. Ini ada beda Bu, meditasi yang hipnoterapi. Ada bukunya sendiri tuh. Apa beda antara meditasi dan hipnoterapi? Kalau hipnoterapi, orang itu cukup tutup mata, dengerin aja dan biarkan ini yang bermain sendiri. Kalau ini, dia harus secara aktif mengarahkan. Istilahnya dia fokus pada apa? Meditasi ini kayak misalnya ambil contoh meditasi atau pemusatan pikiran misalnya pada saat kita sholat gitu ya. Pada saat kita sholat kita harus aktif. Otak kita tuh aktif mengarahkan pada sesuatu. Kalau aktif yang modern, contohnya neurofeedback. Neurofeedback itu jadi bayangkan ada ini kepala, lalu ada sensor masuk ke alat ini kemudian masuk ke komputer, dari komputer itu kasih ke feedback, umpan balik. Jadi orang ini terus berlatih dengan terus-terusan dia kasih feedback. Yang selanjutnya pasif dan modern. Pasif modern contohnya adalah misalnya kayak afirmasi tape atau affirmation tape gitu biasanya. Affirmation tape afirmasi yang Ibu dengerin itu, ya kan? Jadi ada Ibu cukup misalnya sambil berkendara atau Ibu misalnya lagi istirahat pakai MP3 gitu kan? Nah Ibu dengerin MP3.
Cip ya. Ada pertanyaan dulu. Jadi ini kita slow nih. Nah, jadi dengan demikian jadi sudah bisa lihat bahwa ini bedanya apa nih? Ini udah kelihatan nih dari ujung ke ujung kan. Ini yang kita bahas pada. Nah, neurofeedback ini aslinya itu perjalanannya udah lama juga Bu. Dari tahun ya tapi nggak selama yang di apa namanya di itu sebentar saya lihat dulu video. Ibu bakal tahu. Ini adalah topeng atau masker konsentrasi. Masker konsentrasi. Namanya isolator. Ini oksigen, jadi supaya orang-orang pekerja mahasiswa dulu zaman dulu ya. Jadi orang supaya dia nggak gaul, jadi dia bisa fokus. Nah, ibu mungkin ketawa kan sekarang, tapi ini asli Bu. Jadi dulu tahun 1960-an NASA dan lain-lain teknologi ini. Jadi supaya nggak terganggu. Fokus benar-benar. Ini oksigen, ini concentrate. So worker can concentrate with ease upon the subject at hand. Jadi dia bisa konsentrasi juga terganggu. Nah sekarang ibu punya masalah dengan konsentrasi siswa. Hasilnya Taruh. ini American Physical, jadi dokter. Jadi aku bisa lihat dulu maka saya bilang, ya sekarang udah nggak dipakai orang. Saya mau kasih tahu bahwa kesulitan konsentrasi ini sudah diawali dari dulu sih. Orang udah paham. Cuma teknologinya kita nggak pernah pakai kayak gitu. Ya, jadi oke, sekarang kita akan bahas mengenai hipnoterapi. Nah, saya akan bahas pelan-pelan lagi. Oke. Kita akan bahas mengenai hipnoterapi dan neurofeedback, tapi sesi sekarang saya akan bahas dulu ke hipnoterapi. Nah, saya akan memulai pembahasan saya dengan memberikan ibu, ya kan, apa beda antara otak, pikiran, dan pemikiran. Nah, ini saya ulang sebentar supaya istilahnya ini udah saya bahas sebelumnya, tapi artinya supaya masuknya tuh gampang. Nah, kita mulai dulu sekarang. Ibu pasti masih ingat apa otak? Alatnya, prosesnya, ya. Alatnya, prosesnya, hasilnya. Nah, kemudian yang konkret, yang abstrak yang mana Bu? Ini konkret. Abstrak. Jadi alatnya, otak itu adalah alatnya. Jadi bisa dipegang, bisa disentuh, bisa kelihatan. Tapi yang namanya pikiran sebagai proses nggak bisa dilihat. Ibu belah, ibu punya otak, cari di mana pikiran nggak ada. Dulu yang namanya Descartes, jadi ada istilahnya semua di otak itu kan berpasang-pasangan kecuali pituitary gland. Pituitary gland itu adalah kelenjar pertumbuhan. Jadi menurut dia itu adalah tempat bersemayamnya jiwa. Karena cuma satu, yang semuanya kan berpasang-pasangan, kanan kiri kecuali yang tengah-tengah itu. Jadi disitulah dia pikir adalah tempat bersemayamnya jiwa. Cuman ya namanya kembali lagi berbagai konsep itu istilahnya direvisi lagi. Maksud saya yang mau saya sampaikan bahwa kita akhirnya datang pada suatu pemahaman bahwa pikiran itu apa yang dilakukan oleh otak dan itu adalah sesuatu yang abstrak. Pemikiran itu artinya adalah hasil dalam wujud pemikiran atau ide, yaitu pun juga dalam wujud abstrak. Ada orang bilang, oh pemikiran itu hasilnya adalah konkret. Bayangkan umpamanya bapak dan ibu melihat pulpen ini, tutup mata, bayangkan pulpennya, oke? Lalu kemudian sudah dibayangkan bisa ya. Nah kemudian kalau itu otak dibelah, apa ada pulpen? Nggak akan ada. Kalau ada, namanya UGB. Buntut bumi. Itu magic ya. Kalau dibelah kan nggak akan ada. Ibu bayangkan nggak akan ada. Artinya apa istilah yang abstrak? Jadi pemikiran itu adalah apa?
Karena ini abstrak, maka ini kemudian pembahasannya, karena ini abstrak, maka pembahasannya kita buat model. Modelnya banyak, biasanya adalah ego, super ego, id, gitu. Cuman artinya yang kita mau bahas ada dua aja lah, yaitu pikiran sadar dan pikiran luar sadar atau bawah sadar. Kalau yang kemarin saya buka sedikit, masih ingat Bu tentang memori. Ini adalah tempat persemayannya LTM dan ini adalah STM. Tapi kita nggak akan lagi bahas di sini. Ya, jadi kalau umpamanya nanti Bapak dan Ibu mau tahu lebih dalam, nanti kita sesinya berbeda. Nah, ada yang disebut luar sadar, ini tempat persemayan yang long term memory dan short term memory. Nanti Bapak dan Ibu harus tahu bahwa memori itu adalah sumber daripada berbagai permasalahan, berbagai kekuatan yang dimiliki manusia. Jadi manusia menjadi seperti apa yang kita ada saat ini itu adalah berkat daripada bawah sadar ini. Koleksi daripada ingatan jangka panjang yang membentuk kita. Nah, pertanyaan saya mau hentikan di sini. Memang kita punya nggak? Dan memang kita punya yang disebut pikiran bawah sadar atau pikiran luar sadar, non conscious. Kalau ada buktinya tuh. Kita punya nggak pikiran luar sadar? Kalau umpamanya ada, buktinya apa? Ada ini. Ada ini. Enggak, kalau misalnya kita kedip mata itu kan nggak sadar. Terus kedip mata, refleks. Ya, terus? Iya, gerak-gerakan refleks. Ya. Itu. Iya. Terus kalau saya sendiri saya punya kebiasaan suka gini. Karena saya gini. Nah, saya ngejek itu Maksudnya gimana? ya nggak kan lagi santai, lagi Itu kan santai. kebiasaan jahit kali, pakai singer. Ya udah ceritanya. Zaman dulu banget tuh ya. Itu zaman ngomong singer tuh, ketahuan umurnya. Betul ya. Sekarang orang udah pakai komputer semua. Terus ini karena sendiri. Oke, betul. Iya, bisa Ya. memang. Artinya kondisinya kayak gitu. Ya. Nah, pemikiran kenapa artinya eksplorasi bawah sadar yang jadi penting? Karena istilahnya ide-ide kreatif ini datangnya dari pemikiran luar sadar atau bawah sadar. Karena ini disebut sebagai conscious processing, CP, conscious processing. Conscious processing ini ciri-cirinya adalah logis, terurut, serial. Kalau umpamanya yang ini itu adalah dia wujudnya adalah paralel lateral. Jadi kreatif. Jadi kalau umpamanya ditanya bagaimana caranya masuk ke ruangan ini, kalau secara logis ibu bisa datang pada solusi yang terbatas lewat pintu. Tapi kalau seumpamanya ibu bertanya bagaimana cara yang namanya istilahnya masuk ruangan ini dengan pikiran luar sadar ibu bisa datang dengan solusi yang lebih banyak lagi. Itulah kenapa eksplorasi terhadap bawah sadar menjadi penting utamanya. Nah ini banyak perusahaan-perusahaan sekarang udah mulai menyadari yang namanya pikiran luar sadar ini menjadi penting untuk problem solving dan lain-lain. Oke ya. Nah sekarang kita akan bahas mengenai karena wujudnya pikiran luar sadar. Saya mau nanya lagi sama ibu. Pikiran luar sadar itu menurut ibu bedanya sama pikiran sadar apa? Selain yang tadi saya sebutkan, yang kelihatan aja deh, yang keseharian itu apa bedanya? Saya mau sampaikan kepada ibu bedanya dalam wujud misalnya modalitasnya atau kualitas dari image-nya, kualitas dari idenya. Ini ide atau pemikiran tadi ya. Ini yang dihasilkan di sini sama di sini beda nggak? Oh beda dong. Kalau beda, bedanya di mana? Tadi kan saya sudah sebutkan tuh satu. Contoh yang lain. Punya teman SD nggak? Punya ya? Ibu punya teman SD. Kalau saya minta ibu tutup mata bayangkan teman SD ibu, bisa nggak? Satu ya wajahnya. Lupa namanya. Ya lupa namanya nggak apa-apa. Tapi ibu bisa nggak? Iya. Bisa ya bayangkan. Kalau saya tanya lagi kelanjutannya, coba tutup mata, bayangkan wajahnya si X. Kira-kira dari tingkat kejelasannya mana yang lebih jelas? Ibu paksakan mengingat dia atau pada saat lagi di mimpi?
Paham nggak maksud saya? Mana yang lebih jelas gambarnya? Gambarnya lebih jelas mana? Istilahnya kalau ibu diminta untuk membayangkan sama dia datang lewat mimpi gitu ya. Jangan sambil mimpi. Ya, sambil mimpi. Itu tadi pertanyaan saya tadi, bahwa ketika di pikiran luar sadar, matriks reality atau realita itu sama seperti apa yang kita lihat sekarang nih. Dibandingkan kalau seumpamanya kita membayangkan. Oh, membayangkan itu berarti sadar. Ya. Ini menjadi penting. Pentingnya di mana? Lihat acara TV, kalau umpamanya ibu melihat orang dihipnotis dia bisa ngomong panjang lebar segala macam, aduh, udah bohong. Oh, gitu. Udah bohong. Kenapa? Artinya, istilahnya bahwa wujudnya itu, dia itu sangat, image-nya itu sangat, gini, image-nya itu sangat real, lebih real daripada ibu bayangkan, dan karena dia itu lebih real, maka itu terbawa ibu punya emosi, akibatnya apa yang terjadi, ibu bisa menangis, atau ibu bisa senang, ibu bisa tertawa.